Rusia memberi peringatan soal kiamat. Hal ini disampaikan sekutu Presiden Vladimir Putin yang juga mantan Presiden Dmitry Medvedev. Dalam sebuah artikel di surat kabar Rossiyskaya Gazeta milik negara Rusia, Medvedev mengatakan bahwa resiko kiamat terlihat lebih mungkin sekarang daripada selama krisis rudal Kuba tahun 1962. Dukungan Barat yang berkelanjutan di Ukraina akan membuat prospek perang nuklir sangat mungkin terjadi. Saya akan mencatat satu hal yang kutipan dari semua garis tidak suka mengakui. Katanya di MSNBC Internasional dikutip pada Selasa. Kiamat seperti itu tidak hanya mungkin tetapi juga sangat mungkin, demikian tegasnya. Medvedev yang kita menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Rusia juga mengatakan bahwa Moskow tetap berkomitmen untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Ia menambahkan bahwa konflik dapat bertahan selama beberapa dekade sebagai akibatnya. Tujuan kami sederhana untuk menghilangkan ancaman keanggotaan Ukraina di NATO, demikian tambahnya. Dan kami akan mencapainya, kata Medvedev lagi. Anda tidak perlu menjadi seorang visioner untuk memahami bahwa fase konfrontasi akan berlangsung sangat lama. Kebuntuan akan berlangsung beberapa dekade, demikian jelasnya. Rusia memang menjadi salah satu negara dengan nuklir terbesar dunia saat ini, bersama Amerika Serikat menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Rusia memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir pada 2022. Juni lalu, Rusia pun telah mengirimkan senjata nuklir taktisnya ke Belarusia. Ini merupakan perdana dilakukan setelah kejatuhan Uni Soviet. Di sisi lain, tetangga NATO Rusia, Polandia juga mengumumkan keinginan Warsawa untuk bergabung dengan program berbagi nuklir NATO. Ini juga sebagai reaksi dikerahkannya senjata nuklir taktis Rusia ke Belarusia. Sementara itu, dalam update terbaru CNN Internasional, Rusia dilaporkan telah mengerahkan lebih dari 180.000 tentara baru ke dua medan perang utama timur. Ini juga diakui tentara Ukraina Serhiy Serefati. Menurutnya, pasukan yang dikirim cukup kuat termasuk penyerang udara dan unit mekanis, unit cadangan tentara tempur baris, pasukan teritorial, dan kompi penyerang Storm Z terbaru. Rusia tambahnya juga merekrut orang-orang dengan catatan kriminal. Serefati mengatakan bahwa ada sekitar 50.000 tentara Rusia di Bakhmut. Beberapa wilayah kembali direbut Rusia, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Situasinya berubah sangat cepat, tambahnya dalam postingan Telegram. Kontrol atas posisi yang sama bisa hilang. Rusia menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Semakin kuatnya pengaruh NATO di Eropa Timur dan keinginan Ukraina bergabung dengan fakta pertahanan itu menjadi alasan. Saya akan mencatat satu hal yang kutipan dari semua garis tidak suka mengakui, katanya di MSNBC Internasional. Rusia memberi peringatan soal kiamat. Hal ini disampaikan sekutu Presiden Vladimir Putin yang juga mantan Presiden Dmitry Medvedev. Dalam sebuah artikel di surat kabar Rossiyskaya Gazeta milik negara Rusia, Medvedev mengatakan bahwa resiko kiamat terlihat lebih mungkin sekarang daripada selama krisis rudal Kuba tahun 1962. Dukungan Barat yang berkelanjutan di Ukraina akan membuat prospek perang nuklir sangat mungkin terjadi. Saya akan mencatat satu hal yang kutipan dari semua garis tidak suka mengakui. Katanya di MSNBC Internasional dikutip pada Selasa. Kiamat seperti itu tidak hanya mungkin tetapi juga sangat mungkin, demikian tegasnya. Medvedev yang kita menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Rusia juga mengatakan bahwa Moskow tetap berkomitmen untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Ia menambahkan bahwa konflik dapat bertahan selama beberapa dekade sebagai akibatnya. Tujuan kami sederhana untuk menghilangkan ancaman keanggotaan Ukraina di NATO, demikian tambahnya. Dan kami akan mencapainya, kata Medvedev lagi. Anda tidak perlu menjadi seorang visioner untuk memahami bahwa fase konfrontasi akan berlangsung sangat lama. Kebuntuan akan berlangsung beberapa dekade, demikian jelasnya. Rusia memang menjadi salah satu negara dengan nuklir terbesar dunia saat ini, bersama Amerika Serikat menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Rusia memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir pada 2022. Juni lalu, Rusia pun telah mengirimkan senjata nuklir taktisnya ke Belarusia. Ini merupakan perdana dilakukan setelah kejatuhan Uni Soviet. Di sisi lain, tetangga NATO Rusia, Polandia juga mengumumkan keinginan Warsawa untuk bergabung dengan program berbagi nuklir NATO. Ini juga sebagai reaksi dikerahkannya senjata nuklir taktis Rusia ke Belarusia. Sementara itu, dalam update terbaru CNN Internasional, Rusia dilaporkan telah mengerahkan lebih dari 180.000 tentara baru ke dua medan perang utama timur. Ini juga diakui tentara Ukraina Serhiy Serefati. Menurutnya, pasukan yang dikirim cukup kuat termasuk penyerang udara dan unit mekanis, unit cadangan tentara tempur baris, pasukan teritorial, dan kompi penyerang Storm Z terbaru. Rusia tambahnya juga merekrut orang-orang dengan catatan kriminal. Serefati mengatakan bahwa ada sekitar 50.000 tentara Rusia di Bakhmut. Beberapa wilayah kembali direbut Rusia, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Situasinya berubah sangat cepat, tambahnya dalam postingan Telegram. Kontrol atas posisi yang sama bisa hilang. Rusia menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Semakin kuatnya pengaruh NATO di Eropa Timur dan keinginan Ukraina bergabung dengan fakta pertahanan itu menjadi alasan. Saya akan mencatat satu hal yang kutipan dari semua garis tidak suka mengakui, katanya di MSNBC Internasional.
Rusia memberi peringatan soal kiamat. Hal ini disampaikan sekutu Presiden Vladimir Putin yang juga mantan Presiden Dmitry Medvedev. Dalam sebuah artikel di surat kabar Rossiyskaya Gazeta milik negara Rusia, Medvedev mengatakan bahwa risiko kiamat terlihat lebih mungkin sekarang daripada selama krisis rudal Kuba tahun 1962. Dukungan Barat yang berkelanjutan di Ukraina akan membuat prospek perang nuklir sangat mungkin terjadi. Saya akan mencatat satu hal yang kutipan dari semua garis tidak suka mengakui. Katanya di CNBC Internasional dikutip pada Selasa. Kiamat seperti itu tidak hanya mungkin tetapi juga sangat mungkin, demikian tegasnya. Medvedev yang kita menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Rusia juga mengatakan bahwa Moskow tetap berkomitmen untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO. Ia menambahkan bahwa konflik dapat bertahan selama beberapa dekade sebagai akibatnya. Tujuan kami sederhana untuk menghilangkan ancaman keanggotaan Ukraina di NATO, demikian tambahnya. Dan kami akan mencapainya, kata Medvedev lagi. Anda tidak perlu menjadi seorang visioner untuk memahami bahwa fase konfrontasi akan berlangsung sangat lama. Kebuntuan akan berlangsung beberapa dekade, demikian jelasnya. Rusia memang menjadi salah satu negara dengan nuklir terbesar dunia saat ini, bersama Amerika Serikat menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Rusia memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir pada 2022. Juni lalu, Rusia pun telah mengirimkan senjata nuklir taktisnya ke Belarusia. Ini merupakan perdana dilakukan setelah kejatuhan Uni Soviet. Di sisi lain, tetangga NATO Rusia, Polandia juga mengumumkan keinginan Warsawa untuk bergabung dengan program berbagi nuklir NATO. Ini juga sebagai reaksi dikerahkannya senjata nuklir taktis Rusia ke Belarusia. Sementara itu, dalam update terbaru CNN Internasional, Rusia dilaporkan telah mengerahkan lebih dari 180.000 tentara baru ke dua medan perang utama timur. Ini juga diakui tentara Ukraina Serhiy Serefati. Menurutnya, pasukan yang dikirim cukup kuat termasuk penyerang udara dan unit mekanis, unit cadangan tentara tempur baris, pasukan teritorial, dan kompi penyerang Storm Z terbaru. Rusia tambahnya juga merekrut orang-orang dengan catatan kriminal. Serefati mengatakan bahwa ada sekitar 50.000 tentara Rusia di Bakhmut. Beberapa wilayah kembali direbut Rusia, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Situasinya berubah sangat cepat, tambahnya dalam postingan Telegram. Kontrol atas posisi yang sama bisa hilang. Rusia menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Semakin kuatnya pengaruh NATO di Eropa Timur dan keinginan Ukraina bergabung dengan fakta pertahanan itu menjadi alasan. Saya akan mencatat satu hal yang kutipan dari semua garis tidak suka mengakui, katanya di CNBC Internasional. Rusia memang menjadi salah satu negara dengan nuklir terbesar dunia saat ini, bersama Amerika Serikat menurut Federasi Ilmuwan Amerika. Rusia memiliki sekitar 5.977 hulu ledak nuklir pada 2022. Juni lalu, Rusia pun telah mengirimkan senjata nuklir taktisnya ke Belarusia. Ini merupakan perdana dilakukan setelah kejatuhan Uni Soviet. Di sisi lain, tetangga NATO Rusia, Polandia juga mengumumkan keinginan Warsawa untuk bergabung dengan program berbagi nuklir NATO. Ini juga sebagai reaksi dikerahkannya senjata nuklir taktis Rusia ke Belarusia. Sementara itu, dalam update terbaru CNN Internasional, Rusia dilaporkan telah mengerahkan lebih dari 180.000 tentara baru ke dua medan perang utama timur. Ini juga diakui tentara Ukraina Serhiy Serefati. Menurutnya, pasukan yang dikirim cukup kuat termasuk penyerang udara dan unit mekanis, unit cadangan tentara tempur baris, pasukan teritorial, dan kompi penyerang Storm Z terbaru. Rusia tambahnya juga merekrut orang-orang dengan catatan kriminal. Serefati mengatakan bahwa ada sekitar 50.000 tentara Rusia di Bakhmut. Beberapa wilayah kembali direbut Rusia, kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hanna Maliar. Situasinya berubah sangat cepat, tambahnya dalam postingan Telegram. Kontrol atas posisi yang sama bisa hilang. Rusia menyerang Ukraina sejak Februari 2022. Semakin kuatnya pengaruh NATO di Eropa Timur dan keinginan Ukraina bergabung dengan fakta pertahanan itu menjadi alasan. Saya akan mencatat satu hal yang kutipan dari semua garis tidak suka mengakui, katanya di CNBC Internasional.